Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan pernyataan polisi, ternyata ada Ferdy Sambo di TKP saat Brigadir Joshua ditembak. Berikut ulasan tabir kematian Brigadir J yang terungkap. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah mulianya Anda jika berkenan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir. Insiden penembakan Brigadir Joshua di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo perlahan mulai terbongkar. Ini bisa dicermati dari statement Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia yang disandingkan dengan penjelasan Polri sebelumnya. Berdasarkan rekaman video memperlihatkan Brigadir Joshua masih hidup saat tiba di Duren 3 sepulangnya dari Magelang, Jawa Tengah, Jumat 8 Juli 2022. Komnas HAM menyebut ada 20 video dari Magelang sampai area Duren 3, bahkan sampai rumah sakit Keramat Jati. Nah, di area Duren 3, tempat video memperlihatkan ada Irjen Polisi Ferdy Sambo yang masuk terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian ada rombongan dari Magelang. Di situ terlihat ada Ibu Putri, ada Brigadir Joshua, dia masih hidup sampai di Duren 3. Rombongan lainnya dalam kondisi hidup dan sehat. Jelas Anam. Selain diperlihatkan soal video, tim dari Komnas HAM juga ditunjukkan soal monitoring keberadaan atau jejaring komunikasi yang terdapat di area Duren 3 dan Magelang terkait dengan permintaan keterangan cyber dan digital forensik. Kata Anam, akan kembali dilanjutkan Komnas HAM pekan depan. Tinggal sekitar 20% lagi yang kami butuhkan, ujarnya. Jika melansir dari keterangan kepolisian dengan Komnas HAM, nampak ada beberapa perbedaan. Salah satunya tentang posisi Sambo sebelum dan sesudah PCR pada Jumat 8 Juli 2022. Publik tentu masih mengingat dengan jelas bahwa polisi menyebut Irjen Ferdy Sambo PCR di luar rumah saat insiden berdarah Brigadir Joshua terjadi. Ternyata Sambo ada di sini tak jauh dari lokasi TKP. Itu penjelasan Komnas HAM terang dan jelas loh. Tapi kok beda dengan konferensi pers polisi sebelumnya? Hehehe, unik ya. Tutur praktisi hukum Syamsul Arifin lewat sambungan telepon dengan disway.id. Ya, sebelumnya polisi sempat menyebutkan bahwa Irjen Ferdy Sambo melakukan tes PCR di luar rumah ketika terjadi insiden penembakan Brigadir J di rumah dinasnya. Penyidik juga telah memeriksa beberapa rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Ferdy Sambo dan juga rumah utama. Bahkan disampaikan saat jumpa pers, pernyataan polisi itu dapat dilihat dari rekaman video yang beredar di kanal YouTube dan pemberitaan lainnya. Nah, dalam cuplikan rekaman CCTV yang disampaikan Khairul Anam, terlihat rombongan Irjen Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang baru pulang dari perjalanan dinas di Magelang tiba pada pukul 15.30 WIB. Berikut ini 4 fakta dari penjelasan Komnas HAM dan sumber lainnya. Yang pertama, rombongan Irjen Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati langsung menuju ke rumah utama di Umah Saguling 3. Kedua, berselang beberapa menit, Brigadir J dan ajudan lainnya terlihat masih berada di rumah utama. Ketiga, selanjutnya Ferdy Sambo, Putri Chandrawati berikut ajudan lainnya termasuk Brigadir J dan Baradae melakukan tes PCR di rumah utama tersebut dengan memanggil tenaga kesehatan. Dan yang keempat, personil dari Polres Jakarta Selatan membawa jasad Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat ke Rumah Sakit Polri Jumat 8 Juli malam. Masih belum diketahui alasan tes PCR dilakukan di rumah utama. Yang jelas, saat konferensi pers yang digelar di kantor Komnas HAM pada Senin 25 Juli 2022, Anam sebelumnya menyebut bahwa luka pada jasad Brigadir J kemungkinan disebabkan oleh tembakan dengan jarak yang berbeda-beda
dan tidak terlalu jauh. Namun yang pasti, malam usai kejadian adik Brigadir Joshua yakni Bribda Mahreza Huta Barat diperintahkan atasannya untuk datang ke Mabes Polri. Sesampai di Mabes Polri, Reza dibawa ke rumah sakit Polri oleh seorang polisi berpangkat AKBP untuk dipertemukan dengan jasad kakaknya yang sudah tertutup di dalam peti. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lucas, mengatakan Reza dilarang melihat kondisi tubuh Brigadir J. Reza hanya diminta menandatangani surat yang diduga persetujuan visum dan autopsi. Dokter forensik yang ada saat itu, menurut Lucas, sebenarnya sempat ingin menjelaskan kondisi dan penyebab kematian Joshua kepada Reza, namun dilarang oleh seorang anggota polisi lainnya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.